Dear mantan, tahukah kamu, mereka pernah bilang aku bodoh telah memilihmu. Namun aku gak peduli dengan yang mereka katakan itu. Aku sebodoh amat dengan semua kalimat yang cuma bikin dadaku sesak. Semua kulakukan karena aku mau kamu. Cuma kamu yang aku mau. Dear mantan, tahukah kamu begitu dalamnya perasaanku padamu? Dalamnya samudera pun kalah dengan dalamnya rasa ini untukmu. Satu pintaku, jangan sakiti aku. Dear mantan, tahukah kamu tak ada permintaan lain selain aku minta kamu jangan sakiti aku. Aku gak ngerti kenapa semudah itu kamu menyakiti setelah semuanya telah kuberi. Kurang apa sih aku ini? Apapun yang kamu mau, aku kasih. Apapun yang kamu minta, langsung kamu terima. Malah aku rela dijauhi oleh mereka yang tak suka hubungan kita. Aku rela dimusuhi demi kamu semata. Dear mantan, tahukah kamu atas ulahmu yang telah menyakitiku? Kini ku tak tahu lagi rasanya jatuh hati. Rasa itu seolah mati. Semua karena kamu yang tega mengkhianati. Dear mantan, tahukah kamu hukuman yang pantas untuk kamu karena telah membunuh perasaanku? Perbuatanmu, aku yakin itu akan berbalik padamu. Aku percaya siapa yang menyakiti juga akan tersakiti. Tinggal lihat saja nanti, omonganku akan terbukti pasti. Kamu sedang mendengarkan Dear Mantan. Tahukah kamu yang tega di podcast Listen to Kimi FM? Dear mantan, tahukah kamu yang tega? Kali ini mau ngajak melo seseorang yang pernah dimanfaatin oleh mantannya lewat harta. Hai, gimana ceritanya sampai mantan kamu itu tega merampas hartamu? Nama gue Dennis, gue 34 tahun dan gue seorang konsultan. Pertama gue berkenalan sama mantan itu di medsos. Kita kenalan di situ, terus lanjut chatting dan serasa nyaman. Akhirnya ketemuan kopi daratan gitu. Setelah kopi daratan, ya udah lanjut lagi lebih akrab dan seperti dapatlah kliknya setelah kopi daratan itu. Nah, setelah beberapa hari chatting lagi, telepon, curhat-curhatan, ya ketemulah chemistry-nya gitu. Pada akhirnya hampir sebulan baru ketemuan lagi untuk ngedate lah di situ. Tapi belum pacaran ya, masih perkenalan aja. Nah, setelah sebulan itu yang gue rasain enjoy sih, happy gitu loh. Nah, itu masih PDKT. Nah, setelah sebulan, intinya tiap weekend gue ketemu sama dia, ya kayak hangout lah, kayak nonton, makan. Nah, pertama sih waktu ngedate, bukan ngedate siapa, pertemuan yang setelah sebulan itu kita PDKT, terus ketemu lagi di weekend berikutnya, kayak ya namanya kita nonton makan kan berarti ada budget ya. Nah, gue kaget dia yang bayarin si awal-awal gitu, makanya gue shock gitu sebagai
cowok gitu. Nah, akhirnya ngedate minggu depannya lagi, ya gue nggak mau, istilahnya ya gue lah semuanya. Dan setelah hampir 2 bulan barulah di situ gue memutuskan untuk berpacaran. Nah, setelah pacaran ya ngerasain ada sesuatu hal yang aneh sih sebenarnya gitu loh. Jadi satu hal yang membuat lebih ke materi sih, walaupun kita udah mengenal belum begitu jauh, tapi udah tahu karakter lah ya. Awal-awal seperti lah kayak misalnya handphone, pulsa gitu loh, minta izin pulsa itu awal-awal. Ya udahlah, bagi gue namanya udah jadi pacar ya nggak masalah lah istilahnya. Terus sempet kayak dia cerita tentang historical keluarganya gitu. Jadi ada beberapa case masalah yang membutuhkan uang lah kasarnya. Jadi hal yang perlu dibantu ya, namanya sebagai pasangan ya gue bantu juga gitu. Ya intinya gue sih berasumsinya membantu dengan ikhlas, tapi dalam artian ya kayak beramal lah jatuhnya gitu, sedekah. Tapi yang jadi masalah adalah sering gitu loh setelah kita pacaran gitu loh. Plus yang paling poin terbesarnya adalah udah sering dia bilangnya sih minjem ya, tapi namanya gue sebagai pasangan gue nggak mau punya hal begitu. Jadi lebih baik gue memberi dibanding minjem, nggak perlu, tapi seikhlasnya apa yang kemampuan gue pada posisi itu. Nah terus itu berulang tuh. Sebenarnya gue namanya manusia kan ada batas limit ya, tapi ya udahlah, intinya gue masih sabar dan ngejalanin walaupun agak aneh gitu loh, karena sering gitu loh. Waktu itu di posisi Valentine, nah disitulah gue memberikan kayak gift lah, istilahnya gift spesial, dan itu berbentuk ya hal-hal yang dia sukai gitu, seperti tas ataupun sepatu ataupun jam tangan. Nah lama-kelamaan setelah gue berumur hampir 6 bulan lah ya setelah menjalani itu, setelah tahu istilahnya kita sering ya maksudnya berkunjung ke rumah masing-masing, dan kita sering istilahnya tahu dalamnya rumah kita, ada sesuatu hal barang-barang yang gue punya ya bisa dikatakan ada beberapa brand lah ya, istilahnya nggak perlu disebutin, awalnya minjem gitu loh dia itu, tapi dia tidak dikembalikan gitu loh. Tapi ya balik lagi ya gue dikasihin aja gitu loh udah. Terus kembali lagi ke hal liburan juga gitu. Nah liburan di sini sih ya balik lagi namanya kita pasangan ya, tetap gue sebagai cowok yang mengakomodir semuanya gitu, dan bisa dikatakan full gitu. Nah jadi situlah seolah setelah liburan pun sama kayak belanja apa gitu istilahnya yang dia inginkan, kadang ya gue istilahnya penuhi untuk membeli gift-gift lagi gitu loh. Ya paling yang gue nggak suka sebenarnya gini loh, kayak masalah materi, barang yang gue punya, contohnya jam, gue kan koleksi jam, gue kan bisa dikatakan koleksi lah ya jam-jam yang branded gitu lah ya istilahnya. Awal-awal sih dia bilangnya minjem, cuman lama-kelamaan kok dari 1, 2, ke 3 gitu, dan itu terus dipakai gitu loh. Nah pada ujung cerita ya gue merasa kesal, disitulah timbul ribut-ribut kecil yang langsung ngomongin ke materi. Oh jadi kamu nggak sayang ya, hanya karena masalah jam kamu istilahnya nggak ridho, nggak ikhlas. Sebenarnya bukan begitu sih caranya, cuma maksud gue apa yang gue udah beri, yang gue pemberian itu udah, tapi maksudnya itu kan punya gue, tapi dia suka ya kalau ngomong minjem ya dibalikin gitu, karena beda kan. Terus sih kurang lebih, dan pada akhirnya Indian ya putus juga sih, karena gue udah capek lah istilahnya. Beda kalau istilahnya udah menjadi kita sah gitu, intinya kan baru pacaran aja dia begitu, gimana.
maksudnya ya udahlah, berarti kan dia tidak menghargai sesuatu hal yang belum yang kepemilikan sesungguhnya secara sah. Karena bagi gue pasangan yang baik itu adalah yang saling mengerti, saling memahami, saling mensupport, apalagi dikala kita lagi down ya di upin, dikala kita lagi di up ya diselaraskan gitu. Ya contoh kayak gift yang gue pernah berikan juga, memang yang paling mahal ya di handphone yang terbaru yang high end pada waktu itu. Ya belajar dari pengalaman, makanya lebih lagi kita sebenarnya mendrive, bisa dikatakan kita memulai hubungan itu seperti apa. Mungkin apa yang gue lakukan sebelumnya itu salah, ya gue merubah menjadi yang merevisi akan lebih baik lagi. Jadi apa yang, bukan yang maksudnya gue merubah yang hal yang gimana-gimana, maksudnya gue akan lebih bisa dikatakan menyorot hal yang bisa berbentuk materi itu. Gue lebih ditelaah lagi lah, diteliti dulu apakah ini benar nggak ya, apakah ini manfaat apa enggak ya. Pertama sih kalau memang dia, ya namanya kita pasangan pasti ada curhat dong ya, curhat itu gak hanya lagi happy-nya aja, pasti lagi sedih. Nah kalau lagi sedih dan itu berbau ada ke materi, nah kita lebih lebih aware aja dulu itu. Tanyakan kenapa harus gue membantu, kenapa kita harus membantu dalam materi tersebut, apa manfaatnya dan untuk apa gitu. Kalau memang itu benar, jangan dulu kita kasih, tapi dalam artian lebih baik tanyakan dulu sama orang yang membutuhkan kalau memang dia berdalih untuk keluarganya. Karena kalau dulu gue istilahnya kasih aja karena nggak pernah gue mau cari tahu juga kan untuk apa, maksudnya siapa sih akan dibantu. Oke, dibilang misalkan tantenya atau lah adiknya atau gimana. Nah kalau memang perkataannya ada ke hal orang tersebut disebut, misalkan adiknya membutuhkan apa, ya udah kita cari tahu ke adiknya benar nggak. Terus sih kalau ngomongin dia curhatannya dalam artian meminta bantuan hal seperti itu. Tapi kalau misalkan hal yang lain, kayak kita misalkan hangout lah, namanya pasangan berpacaran kan, hangout itu hal yang bisa dikatakan rutinitas lah ya. Nah di sini ya kita fair-fairan aja sih. Kalau memang dia pasangan yang baik, take and give lah istilahnya. Bukannya kita pelit ya kasarnya, tapi kalau misalkan kita menguji aja pasangan kita itu bisa take and give apa enggak. Walaupun sebenarnya sebagai laki-laki ya kita yang harus memang melakukan, tapi di sini kita menguji. Nah di situ apakah dia ada enggak untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya dia menolak, apalagi menjadi dia kesannya kayak jijik atau menjadi ilfil, oh berarti ini orang emang ya sebenarnya kita menguji sebenarnya gitu. Dan dalam liburan pun tetap juga diuji juga. Misalkan kalau misalnya liburan berarti kan ada pesawat, ada hotel. Bisa nggak kita ngomongin misalkan ini diuji juga. Oke, gue istilahnya pesawat atau hotel, bisa makan kamu gitu. Mau apa enggak gitu. Itu aja sih. Yang terakhir adalah kalau dia, oke lah kita punya koleksi barang-barang yang memang kita sukai, tapi kalau misalnya dia udah berani meminjam, kalau menurut gue sih udah nggak baik sih. Karena dia tahu itu kan barang kesukaan. Kalau memang bukan hal yang gimana, untuk apa dia meminjam? Gitu sih. Dia kalau udah ada dia sampai berani untuk meminjam, bagi gue sih itu udah nggak baik sih. Ya untuk mantan yang pernah melakukan hal tersebut, intinya thank you banget ya, walaupun sudah mengisi waktu gue pada momentum itu. Ya semoga apa yang lo lakuin bisa menjadi berkah intinya. Cuman bagi gue apa yang gue udah lakukan, apa yang gue udah bisa keluarin, ya gue berusaha untuk ikhlas dan tidak mau mengungkit, dan apalagi untuk meminta mengembalikan. Itu tantangan bagi gue kasarnya. Dia udah mudah-mudahan itu tadi menjadi berkah, dan selama itu berkah berarti gue bisa merubah ke sifat sikap pribadinya dia menjadi lebih baik lagi. Untuk intinya melek lah sedikit sebagai laki-laki terhadap pasangan yang udah sedikit-sedikit ya dikatakan jiwa matanya terguncang, ya harus kita melek lah sebagai laki-laki. Jangan mau kita dibodohin, jangan mau kita misalnya walaupun cinta jangan dibutakan lah akan cinta tersebut yang tidak baik.